Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua tangan di atas. 7 hari. Jadi teman-teman ya, mesin pinjol yang disita ya. Perharinya ada sebentar nangis kalau ini tuh kadang ya bikin gak nyaman, Ya, jadi sedih pikiran ya. juga nggak tenang, jadi megang HP juga nggak berani. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan karena kita Menurut kamu tanah itu haknya kamu? iya kan. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita patut bersyukur ya dan berterima kasih kepada sosok Kang Deddy Mulyadi karena hasil kerja beliau ya bekerja sama dengan pihak kepolisian Polda Jabar itu ya telah berhasil menggerebek suatu kantor pinjol. Bahkan tidak main-main teman-teman. Di sana juga disita puluhan mesin pinjol. Tetapi teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang pinjol ini, maka ya kita juga akan berbicara tentang Aura Cinta. Apalagi ya para netizen ini berhasil membongkar ya jejak digital daripada Aura Cinta yang ternyata memang pernah ya mempromosikan pinjol atau bisa kita sebut sebagai artis iklan pinjol, teman-teman. Ya, jadi tidak sedikit nih para netizen ini ya menghubungkan ya penggerebekan tersebut itu ada hubung kaitnya dengan jaringan pinjol dari Aura Cinta. Itu dugaan netizen, teman-teman. Kita juga akan melihat bagaimana reaksi atau tanggapan daripada keluarga Aura Cinta. Maka benarlah ya perkataan sebuah pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kita akan melihat bagaimana argumen yang sangat-sangat membuat kita ini geleng-geleng kepala daripada keluarga Aura Cinta. Ya, yang kalau kita lihat di situ narasinya itu masih saja teman-teman ya ngehujat Kang Deddy Mulyadi, nyerang Kang Deddy Mulyadi, mengkritik Kang Deddy Mulyadi, bahkan seakan-akan merasa terzolimi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dengan terang-terangan mereka mengatakan di podcast Dr. Richard Lee bahwa uang 10 juta itu bukan apa-apa, itu nggak sama sekali membantu, bahkan dengan mengatakan itu masih sangat kurang. Polisi juga menemukan fakta bahwa kantor pinjol ini menggunakan 23 aplikasi yang semuanya tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Setiap hari, Senin sampai Minggu, 7 hari. 7 hari. Jadi teman-teman ya, mesin pinjol yang disita ya. Perharinya ada 1.500. Ya, Ini dia, betul. ini kita kalau kita gunakan ini itu bisa langsung menggunakan 16 SIM card ya bersamaan. Jadi satu kali klik bisa langsung menggunakan 16 nomor, teman-teman. Dengan nomor yang berbeda. Dengan nomor yang berbeda. Yang disita, teman. Kalau buat teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang nggak juga ya, soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya mungkin ya, baru ada aku yang berani speak up apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Benar. Sebenarnya mereka semua itu mau berdebat, cuma mereka tahu etika ya atau Neng ya. Cuma Neng ini yang tidak memperhatikan etika dan adab, main hajar saja. Udah nggak enak di keluarga ya, berefek semua. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman. Ya, jadi betul, sedih pikiran ya. juga nggak tenang. Jadi megang HP juga nggak berani. Soalnya banyak yang nge-DM melalui semua sosial media aku diserang juga gitu. Nah, aman juga kan, jadinya nggak tenang juga. 2024 berarti sudah wisuda dong, 2024. Sudah kelulusan. Udah. Terus kenapa debat? Buat adik saya, mungkin mereka ya yang takut aku bener. Ya, jangan-jangan kamu yang salah. Kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Saya pengen gini ya, Kak. Masih tidak menyadari kesalahannya, teman-teman ya. Aura Cinta ini masih tidak menyadari kesalahannya. Ya, bahkan sudah selama ini itu belum menyadari ternyata. Karena kan kamu yang berdebat dengan Kang Deddy ya. Iya. Kan menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus kenapa yang kamu ributkan? Kalau negara kamu ambil, kenapa kamu ribut? Iya. Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan karena kita Menurut kamu tanah itu haknya kamu? iya kan. Tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan. Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk, ditendang? sedikit diintimidasi. Itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya, merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta.
Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Belum cukup teman-teman. Ya 10 juta belum cukup. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Iya. Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Duh, kok sekarang berubah ya? Dulu dia bilang ngakunya miskin. Oke. Susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Padahal kemarin dia ngaku juga ya susah banget teman-teman. Nah, ini ya pelin-pelan ya. Tanya tetap misalnya, ya itu tanah pemerintah semuanya, satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh, bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu, bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke. Kalau kamu jadi gubernur, kamu oke kan itu? Oke. Enak bener ya. Orang yang sudah ilegal tempatin ya di tempat yang bukan miliknya, kemudian dia minta diganti bangunan yang baru. Wah, ini kan gimana ceritanya teman-teman? Ya, seandainya Aura Cinta ini menempati tempat itu memang tanah milik sah miliknya, bukan tanah negara. Ya, itu mungkin sah-sah saja ketika dia menuntut ya bangunan yang baru, teman-teman. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Range 10 juta dapat Pak? Nggak ada Pak, jauh. 5 juta? Nggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Satu bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Nggak. Anak yang paling gede ini? ada 4? Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh, gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah banyak keluar itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak, bagaimana untuk usaha. Oh, oke. Nah, selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour? Ini dulu waktu kamu? Masih ada. Ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta, 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh, sama wisuda. Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya? Kalau sekolah negeri ya Pak ya, gratis ya? Iya, gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain... Udah, itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada biaya apa-apa? Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya. Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? Berat. Tapi kalau, maaf ya, kalau demi anak, ya kita usahakan. Begitu. Kalau demi anak katanya diusahakan teman-teman. Pak, zaman ini lagi namanya susah. ya tidak mengerti atau tidak sesuai dengan ya kesanggupan teman-temannya, namanya ini artinya memaksa. Dan ini masalah kalau harus ya konsep seperti ini, kalau pemikiran seperti ini untuk dipaksakan ke orang yang banyak ya. Menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena 1 juta lumayan Pak ya, penghasilan Bapak kan 4 juta sebulan kurang lebih ya. Kalau dipotong 1 juta itu 25%-nya Pak. Iya. Ada banyak masyarakat bicara bahwa wah udah, mohon maaf Pak ya, udah susah nih kehidupannya tapi kok masih nggak irit, bahkan terkesan foya-foya. Menurut Bapak bagaimana dengar itu Pak? Lebih mengutamakan makan, tapi tidak lupa pula apa itu semacam tour itu juga penting. Jujur, kalau saya
saya di timnya Pak Dede Mulyadi sih. Iya. Menurut saya tuh kalau misalnya, saya juga orang susah. Saya juga orang susah. Dulunya. Saya orang miskin dulu. Saya tinggal di rumah susun dulu. Rumah susun ngontrak juga. Pendapatan saya lebih kecil dari ayah kamu. Kalau ditanya dengan saya, 1 juta, mending saya makan. Mending saya modalin untuk saya beli buku. Mending saya belajar. Iya, Daripada saya study tour. betul. Ini baru. Kalau saya ya. Iya. Ya, 1 juta bagi saya itu bukan cuma. Daripada itu lebih bagus saya modalin diri saya untuk hal yang lain. Saya nggak sependapat dengan kamu. Menurutku sih kurang bijak sih kalau misalnya lagi susah anak banyak. Iya. Lagi susah study tour. Nah. Lagi susah wisuda-wisudaan. Lagi susah jalan-jalan ke mall. Pergi Iya. nongki dengan teman. Kalau menurutku ya, tidak bijaksana seperti itu ya. Iya. Menurutku pribadi, ya inilah teman-teman ya yang membuat ya, para netizen ya dan mungkin ya, saya pribadi dan kita semua ini semakin gedek ya dengan ulah daripada aura cinta ya, ditambah juga keluarganya ternyata seperti itu yang seakan membenarkan perilaku aura cinta ya. Makanya tidak salah ketika netizen ini semakin gedek ya, semakin ya berusaha untuk mencari tahu nih latar belakang daripada aura cinta yang ternyata juga teman-teman yang mengagetkan kita semua ya, aura cinta itu pernah menjadi sebuah artis iklan pinjol. Ya makanya tidak sedikit juga harapan daripada netizen bahkan di channel ini itu berharap Kang Deddy Mulyadi itu memberantas pinjol sebersih-bersihnya ya, seakar-akarnya kalau perlu ya, karena ya pinjol itu sangat-sangat merugikan sebenarnya teman-teman ya. Yang kita katakan di awal dapat membantu kebutuhan kita sebenarnya pada hakikatnya saat itu adalah langkah awal menuju kehancuran kita teman-teman ya. Tidak sedikit saya mempunyai teman, tidak sedikit saya mengetahui sebuah kasus permasalahan orang-orang itu ya semakin hancur ketika dirinya ya menjatuhkan ke dalam perkara pinjol teman-teman ya. Tidak main-main ya, sangat tidak main-main. Dan juga kita lihat tadi ya narasi yang disampaikan oleh aura cinta dan keluarganya juga di podcast Dr. Richard Lee itu seakan-akan ya Allah ya, sangat berbeda ya, berbanding jauh dengan pengakuan yang di awal ketika diajak diskusi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dulu kan ngakunya itu orang miskin ya, sangat-sangat miskin ya, nggak berada. Sekarang malah ngakunya orang yang menengah lah, mampu istilahnya ya, menengah lah ya. Ini kan menjadi sebuah apa ya, keheranan juga bagi kita teman-teman ya. Dan juga ya mengkritisi soal uang 10 juta ya, katanya tidak cukup dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya semakin gedeknya ya, sampai saat ini ternyata aura cinta itu belum menyadari kesalahannya ya. Ketika ditanya sama Dr. Richard Lee ya, dia merasa di mana letak salah saya ya, bahkan sempat dengan percaya dirinya tuh ya menuntut sesuatu hak yang lebih ke Kang Deddy Mulyadi. Padahal kita tahu teman-teman, aura cinta dan keluarganya ini itu tinggal di tempat yang ya secara resmi tidak resmi sebenarnya ya, tidak legal. Ia berada di situ. Artinya ia menempati suatu tempat ya, tempat yang ilegal lah ya. Tetapi kok bisa-bisanya orang yang sudah salah nih ya, sadar dirinya salah, menempati tempat yang bukan seharusnya dia tempat di situ, seharusnya dia tinggal di situ, malah menuntut sesuatu kepada pemerintah. Ini kan aneh teman-teman, ini kan lucu ya. Ya Allah, kalau berbicara tentang aura cinta dan keluarganya ini, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Mungkin ada tanggapan kalian ya, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.